Sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya bahwasanya beliau adalah ahli sorga, salah satu 10 dari ahli sorga, dan juga salah satu dari 6 orang yang mana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam meninggal dan beliau ridha terhadap mereka. Dan beliau adalah khalifah yang ketiga setelah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan namanya adalah Utsman dan ayahnya adalah Affan. Affan bin Abil Asim bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Dari nama atau nasab ini kita mengetahui bahwasanya beliau ini ada titik temu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kakek yang keenam, yaitu Abdul Manaf. Beliau ini kunyahnya sebelum masuk Islam di zaman jahiliyah, kunyahnya itu adalah Abu Amrin. Kemudian setelah beliau masuk Islam, kunyahnya adalah Abu Abdillah. Abdillah adalah putra beliau yang pertama dari istri pertama, yaitu Ruqayyah. Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Namun Abdullah ini tidak berumur panjang sehingga meninggal. Kemudian tidak lama pula ibunya Ruqayyah juga meninggal di tahun kedua Hijriyah. Kemudian setelah itu beliau ini dikawinkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan putri berikutnya yang bernama Ummu Kulsum. Ayah dari Utsman yang bernama Affan ini, ayahnya ini belum sempat berumur panjang, bahkan meninggal sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi, sehingga ayahnya tidak sempat memeluk agama Islam dan mati di zaman jahiliyah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi. Adapun ibunya itu bernama Arwa binti Kariz bin Rabi'ah, dan ibunya beliau ini berumur panjang sehingga beliau ini masuk Islam, bahkan ikut hijrah baik kepada Habasyah ataupun ke Madinah, bahkan ikut serta berbaiat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hidup di Madinah di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, bahkan Khalifah berikutnya Umar ibn al-Khattab, bahkan di saat putranya Utsman ini menjadi khalifah, beliau masih diberi umur panjang dan meninggal di zaman khilafah putranya. Utsman bin Affan menurut ahli sejarah dilahirkan setelah kejadian tahun gajah dengan 5 tahun atau 6 tahun dari kejadian tahun gajah. Dilahirkan di Makkah, ada yang mengatakan dilahirkan di Taif. Dan umur beliau dibanding dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih muda. Jarak
umur beliau dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 5 tahun. Adapun sifat Utsman bin Affan ini dijelaskan oleh ulama ahli sejarah bahwasanya beliau ini tinggi badannya itu tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Jadi sedang-sedang. Jadi kalau berkumpul dengan orang-orang tinggi seakan-akan sama seperti mereka, dan kalau berkumpul dengan orang-orang yang pendek pun juga tidak terlalu menonjol, bahkan hampir sama dengan mereka. Rambutnya tebal, kemudian jenggotnya juga tebal, bahkan wajahnya itu termasuk orang yang sangat tampan. Kulitnya lembut, putih kekuningan, kemudian kakinya itu lebat dengan bulu, juga kedua tangannya. Adapun pekerjaannya, Utsman bin Affan ini dilahirkan di keluarga yang sangat kaya raya. Ayahnya adalah seorang pedagang sukses. Kemudian setelah ditinggal ayahnya, beliau ini melanjutkan pekerjaan ayahnya sehingga bahkan mampu mengembangkan bisnis ayahnya. Beliau ini sering melakukan rihlah bisnis, baik itu ke Habasyah, ke Syam, dan negara-negara lain. Sehingga beliau ini termasuk orang yang sangat diperhitungkan dalam masalah kekayaannya di antara orang-orang Quraisy. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya kekayaan Utsman bin Affan itu lebih dari 35 juta dirham, harta yang diwarisi dari orang tuanya. Tentu Utsman bin Affan setelah masuk Islam benar-benar memanfaatkan kekayaannya itu dalam rangka membantu perjuangan agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dijelaskan di kitab-kitab sejarah, Utsman bin Affan ini adalah orang yang sangat mulia, dan kemuliaan itu didapat dari sifat yang mana dijelaskan bahwasanya beliau ini tidak pernah berdusta sekalipun di saat ia melakukan perdagangan. Sebelum masuk Islam, beliau ini terkenal dengan amanahnya, tidak pernah berdusta. Utsman bin Affan dari akhlaknya yang baik itu sangat dicintai oleh seluruh bangsa Quraisy. Sampai-sampai Utsman bin Affan ini dijadikan permisalan oleh ibu-ibu ahli Makkah. Di saat mereka menggendong anaknya, bayi-bayinya, mereka itu istilahnya ngutang ya, supaya anaknya tidak menangis, digendong, diayun-ayunkan, itu sambil melantunkan bait-bait syair. Dan di antara bait syair yang biasa dikumandangkan oleh ibu-ibu ahli Makkah itu adalah uhibbuka warrahmani hubba Quraisyin li Utsman. Wahai anakku, demi Allah aku mencintaimu seperti cintanya orang Quraisy terhadap Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah orang yang supel,
dengan siapapun, tidak pernah menjaga jarak walaupun dia orang kaya, dengan siapapun, apalagi kepada para tetangganya. Beliau ini sebelum Islam pun tidak pernah bersujud ke salah satu berhala, tidak pernah meminum khamr, tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang fahisyah, jangankan berzina, menggoda wanita itu tidak pernah. Bahkan tidak ada rasa keinginan untuk menggoda wanita seperti pemuda-pemuda lainnya. Kenapa? Karena rasa malu yang sangat tinggi yang dimiliki oleh beliau. Bahkan di antara bentuk rasa malunya beliau ini, untuk melihat auratnya sendiri dia malu. Dan ini disampaikan oleh beliaunya sendiri dengan riwayat yang sahih. Beliau mengatakan, ma taghannaitu wa ma tamannaitu. Saya tidak pernah sedikit pun sepanjang hidup saya itu melakukan nyanyi-nyanyian. Wala tamannaitu. Kata para ulama, istimna pun tidak pernah secara mutlak. Faham ya istimna? Istimna itu adalah melampiaskan syahwat dengan selain menikah, dengan tangan dan yang semisalnya, tidak pernah. Bahkan tanganku yang kanan ini tidak pernah menjamah kemaluanku setelah tangan ini berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semenjak tangan beliau ini salaman, berjanji setia di atas Islam, tangan kanannya tidak pernah menyentuh kemaluannya. Dan di antara sebab yang menjadikan ia dicintai adalah karena dia adalah orang yang kaya. Kekayaan ini merupakan salah satu faktor seseorang itu dihormati. Dan yang seperti ini sudah dijelaskan oleh Imam Ibnul Jauzi. Beliau ini kalau tidak salah hidup di tahun zaman 400-an Hijriah. Beliau itu mengatakan, hal yang buruk yang sudah terjadi di zaman ini adalah apabila seorang yang kaya raya datang, maka itu akan dimuliakan oleh manusia. Kalau ia mau duduk, dipersilahkan duduk di tempat yang terhormat. Kalau dia memakai pakaian yang indah, akan dicarikan alasan yang baik. Oh, ini wujud menampakkan nikmatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau si kaya ini memakai pakaian yang sederhana, dikatakan, orang ini sangat zuhud. Kalau ia berbicara, sangat layak untuk didengarkan, dan seterusnya. Akan tapi kalau orang miskin, sebaliknya. Kalau berkata dikatakan ngomongnya enggak karu-karuan. Kalau memakai pakaian yang bagus, ngapain dia memakai pakaian yang bagus? Untuk makan saja sulit. Kalau datang disuruh duduk di belakang dan seterusnya. Tentu ini adalah sebagian sikap manusia. Tentu ini adalah sikap yang tercela, karena syariat kita itu timbangannya adalah menghormati manusia itu karena takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan Utsman bin Affan, di samping hal-hal yang baik, di antara penunjang dia dihormati oleh seluruh manusia itu karena beliau adalah orang yang kaya raya, namun orangnya supel, tidak sombong, bahkan termasuk orang yang sangat karim.
orang yang sangat dermawan terhadap siapapun. Dan Utsman bin Affan ini julukannya juga adalah Dzunnurain, orang yang memiliki dua cahaya. Sebabnya tadi karena beliau ini menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berturut-turut. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Utsman, seandainya saya punya anak yang ketiga, niscaya aku kawinkan dia kepadamu lagi." Bahkan di riwayat yang lain, seandainya aku memiliki 40 anak wanita, niscaya aku akan kawinkan kepadamu. Kemudian ini ada kesambungan ya, masalah Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ruqayyah dan Ummu Kulsum ini sebenarnya sebelum dinikahi Utsman, keduanya ini sudah dikhitbah, diminta oleh keluarga Abu Lahab. Bahkan sudah terjadi akad nikah, yang mana Ruqayyah itu dikawinkan dengan Utbah, Ummi Kulsum dikawinkan dengan Utaibah, putra Abu Lahab. Tentu ini sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi. Namun di saat sudah diutus terjadi gejolak, bahkan Abu Lahab termasuk orang yang paling di depan dalam memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk penghinaan Abu Lahab atau bentuk permusuhan yang ditujukan kepada Rasulullah adalah memerintahkan kepada kedua putranya untuk menceraikan dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi turun ayat tabbat yada abi lahabi watab. Di saat ayat inilah turun, Abu Lahab memerintahkan supaya kedua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditalak. Kemudian sebelum hijrah, jarak hijrah ke Habasyah 2 tahun, Utsman bin Affan menikahi Ruqayyah, kemudian diberikan rizki anak yang bernama Abdullah tadi. Kemudian berhijrahlah keduanya kepada negeri Habasyah bersama istrinya tadi. Dan hubungan ini sangat harmonis. Bahkan ahli sejarah mengatakan tidak ada hubungan suami istri yang lebih indah dibandingkan Utsman dengan Ruqayyah. Dan hubungan keduanya ini berlanjut sampai tahun kedua dari Hijriah, di mana di tahun kedua ini terjadi perang Badar dan Utsman bin Affan tidak bisa ikut serta di perang Badar ini. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan saham. Sebenarnya mau keluar, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, "Jangan Utsman, kamu tetap ada di rumah jaga istrimu," karena Ruqayyah dalam keadaan sakit. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan saham terhadap Utsman bin Affan di perang Badar. Kemudian Utsman bin Affan setelah menikah dengan wanita-wanita lain selain dari kedua putri Nabi ini, memiliki 9 putra laki-laki dan memiliki 7 anak wanita dari 5 istri. Bagaimana Islamnya Utsman bin Affan? Ada cerita yang menyebutkan bahwasanya Utsman bin Affan ini adalah seorang pedagang yang sering melakukan bepergian jarak jauh ke Syam
Nah, sepulangnya dari Syam, di tengah perjalanan beliau ini mimpi. Di dalam mimpinya itu ada suara yang membangunkan dirinya seraya mengatakan, wahai orang-orang yang tidur, bangunlah kalian, sesungguhnya Muhammad itu telah keluar. Maka Utsman bin Affan itu terbangun dari mimpinya, namun dia tidak paham apa maksud dari mimpinya tersebut. Sehingga setibanya di Makkah, beliau menjumpai bibinya, saudara dari ibunya, bibi yang sangat dihormati, karena bibinya ini adalah wanita terhormat, wanita yang pintar juga, yang pandai, sehingga menceritakan, wahai bibi, saya tadi malam bermimpi seperti ini, seperti itu. Apa maksud dari mimpi ini? Maka bibinya ini menjelaskan, dan bibinya ini sudah masuk Islam namun masih sembunyi-sembunyi. Mengatakan, wahai Utsman, sesungguhnya di Makkah ini ada yang bernama Muhammad. Allah mengutus dia dengan membawa agama untuk memberikan petunjuk kepada manusia supaya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah meminta tafsir ini, Utsman bin Affan itu pergi ke Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka setelah bertemu, Utsman bin Affan menceritakan mimpi tadi dan menceritakan tafsir dari bibinya. Setelah mendengar itu, Abu Bakar mengatakan, ata'lamu ya Utsman annaka rajulun hayy. Tidakkah engkau tahu, wahai Utsman, sesungguhnya engkau ini adalah seseorang yang sangat pemalu. Ara anna hadhihi sifah lataquduka ilal Islam. Aku melihat dari sifatmu ini, sifat inilah yang akan menuntunmu untuk masuk ke agama Islam. Fadhhab ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka pergilah, temuilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa indi yaqin annaka satuhda ilal haq. Saya yakin engkau akan mendapatkan petunjuk terhadap kebenaran. Maka kata Utsman, maka aku pun pergi mencari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah aku melihatnya, maka aku mengucapkan salam atas dirinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat melihat Utsman dan Utsman menghadapnya dan menyapa dengan salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Utsman, ajibillah ila jannatin fa inni araka sahibu aklin. Wahai Utsman, jawablah panggilan Allah menuju surga. Sesungguhnya aku melihatmu itu orang yang sangat berakal. Fa inni rasulullahi ilaik. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah ilaika. Ini khitabnya ini secara khusus kepada Utsman. Inni rasulullahi ilaika. Aku ini adalah utusan Allah yang diutus kepadamu. Ini menunjukkan bahwasanya Utsman ini lain daripada yang lainnya. Seakan-akan risalah itu khusus kepada Utsman bin Affan. Wa ilan nasi kaffah, dan kepada seluruh manusia. Falamma sami'a Utsman hadzal kalam qala. Setelah mendengar ucapan yang seperti ini, ia mengatakan, walladzi nafsi biyadihi lam atamalak nafsi. Demi Allah, di saat saya mendengar ucapan ini, saya tidak bisa menahan diri saya. Lamma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bihadhil kalimah.
di saat saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat ini. Fakultu, maka aku langsung mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, Utsman di saat masuk Islam, beliau ini adalah orang yang keempat dari kaum laki-laki yang masuk Islam. Tentu setelah Abu Bakar, setelah Ali bin Abi Thalib, kemudian ada lagi siapa yang sebelum Utsman. Jadi Utsman ini adalah orang yang keempat masuk Islam dari kaum laki-laki, sehingga termasuk minal awwalin as-sabiqin. Kemudian di antara hal-hal yang menunjukkan keutamaan Utsman bin Affan itu dikisahkan di dalam kitab Sahih Bukhari dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya ia menceritakan, setelah saya berwudu dari rumah, saya sengaja keluar mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya memiliki azam, keinginan supaya hari ini saya ingin menghabiskan waktu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku cari ke rumahnya, aku datangi rumahnya, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Aku cari ke masjid, di masjid pun tidak ada. Maka aku bertanya kepada orang di situ, kemanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Abu Musa al-Asy'ari ditunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke arah sana. Maka diikutilah, dicari. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didapati di dalam kebun korma, yang mana kebun ini dipagar keliling. Kemudian melihat dari jauh bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu di sebuah sumur. Mungkin sumurnya dangkal, akhirnya berwudu di situ. Di saat Abu Musa al-Asy'ari melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai wudu, ia menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian minta izin supaya menemani, maka diizinkan. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari pergi ke pintu untuk membiarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan keperluannya. Nah, di saat beliau ini berada di pintu kebun tersebut, ada seseorang yang datang, kemudian mengetok pintu dan minta izin. Maka ditanya, "Siapa?" "Abu Bakar." Terus kata Abu Bakar, "Kamu siapa?" "Aku Abu Musa al-Asy'ari." "Ngapain kamu di sini?" "Saya menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." "Siapa yang menyuruhmu?" "Tidak ada, saya sendiri yang ingin menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya datang." Maka Abu Musa pun menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, "Wahai Rasulullah, di depan pintu ada Abu Bakar minta izin untuk bertemu." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Silahkan. Persilahkan ia masuk dan sampaikan bahwasanya Allah memberikan kabar gembira kepadanya dengan sorga." Maka disampaikan oleh Abu Musa al-Asy'ari, "Wahai Abu Bakar, Anda dipersilahkan dan Rasulullah memberikan kabar bahwasanya Anda termasuk ahli surga." Maka masuklah Abu Bakar, kemudian duduk di sebelah kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk di pinggir sumur sambil menjulurkan kakinya ke dalam, dan baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersingkap sampai lututnya. Kemudian setelah itu ada lagi yang datang, nok-tok pintu. Maka Abu Musa mengatakan, "Siapa?" "Umar ibnul Khattab." Terus, "Ada perlu apa?" "Saya ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam."
Oh iya, tunggu saya sampaikan. Maka Abu Musa datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ada Umar di sana ingin bertemu." Maka, "Oh iya, izinkan masuk dan sampaikan kepadanya bahwasanya Allah memberikan kabar gembira dengan surga." Maka disampaikan kepada Umar ibn al-Khattab. Kemudian Umar ibn al-Khattab masuk dan duduk di samping kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan posisi yang sama. Kemudian ada seseorang lagi yang datang. Sebenarnya Abu Musa al-Asy'ari ini di dalam hatinya, bahkan lisannya ini mengeluarkan ucapan, "Ya Allah, seandainya saudaraku," dia punya saudara laki-laki, juga memiliki keinginan yang sama untuk datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Allah, seandainya saudara saya datang hari ini, alangkah baiknya." Supaya apa? Berharap mendapatkan kabar seperti tadi. Ternyata ada orang yang datang. Diharapkan saudaranya yang datang. Ternyata yang datang adalah Utsman bin Affan. Siapa Utsman? Ada perlu apa? Saya pengen ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thayyib. Tunggu sebentar, saya sampaikan. Maka disampaikan, "Wahai Rasulullah, di luar ada Utsman bin Affan ingin bertemu Anda." Maka jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Baik, izinkan beliau masuk dan sampaikan bahwasanya Allah memberikan kabar gembira dengan surga, namun dengan musibah yang harus dihadapinya." Maka Abu Musa al-Asy'ari menyampaikan, "Wahai Utsman, Anda dipersilahkan dan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar dengan surga, bibalwa tusibuha. Kau akan menjadi penghuni surga, namun sebelum itu ada musibah yang harus Anda hadapi." Maka masuklah Utsman bin Affan radhiyallahu anha. Kemudian dia tidak memiliki tempat untuk duduk di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga duduk di depannya namun agak jauh. Berbeda dengan Abu Bakar dan Abu Bakar dan Umar. Nah, para ulama menafsiri posisi duduk ini bahwasanya ini adalah gambaran dari kuburan-kuburan mereka. Sehingga kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan berdekatan dengan Abu Bakar dan Umar, dan Utsman itu akan dikubur di tempat lain namun tidak terlalu jauh, sehingga Utsman bin Affan dikubur di pemakaman Baqi. Sudah ada. Ayo.
La haula wala quwwata illa La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ati Muhammadan sallallahu. Tayyib jamaah, ini sebenarnya ada beberapa hal yang menunjukkan keutamaan Utsman bin Affan. Namun kalau kita sebutkan di kesempatan ini kayaknya tidak cukup waktunya. Kita akan sampaikan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Namun di antara hal yang serupa dengan riwayat tadi, namun kejadian di tempat yang berbeda dan dalam momen atau maksud yang berbeda pula, dan hadits ini pun juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah tidur-tiduran berbaring di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Di saat beristirahat tersebut, berbaring tersebut, paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kelihatan bajunya tersingkap sampai pahanya ini kelihatan. Di saat beliau ini istirahat seperti ini, ada tamu, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu minta izin diperbolehkan masuk atau tidak, maka dipersilahkan masuk. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap dalam posisi yang sama, tidak berubah. Auratnya masih kelihatan sedikit, pahanya. Kemudian tidak selang berapa lama ada lagi tamu minta izin masuk, yaitu Umar ibn Khattab, dipersilahkan masuk. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam posisi yang sama, tidak menutup auratnya. Maka di saat tamu yang ketiga, Utsman bin Affan masuk, mengatakan atau ketok-ketok, siapa? Utsman. Nah, di saat tahu bahwasanya tamunya ini Utsman, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbaiki dirinya dan menutup auratnya. Nah, kejadian yang seperti ini dirasa aneh oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian setelah mereka berbincang cukup lama, kemudian sudah pada pulang, maka Aisyah ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keanehan tersebut. Ini merupakan sesuatu yang menjadikan Aisyah penasaran. Wahai Rasulullah, saya lihat engkau dalam posisi seperti ini, datang ayahku tetap saja, kemudian datang Umar juga tetap saja. Namun di saat Utsman bin Affan itu datang, kok Anda ini merubah sikapnya dan menutupi paha Anda? Maka apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ala astahyi min rajulin tastahyi minhul malaika. Wahai Aisyah, tidakkah aku malu terhadap seseorang yang mana para malaikat seluruhnya itu malu terhadap orang ini? Jadi ini menunjukkan keutamaan Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan adalah seseorang yang benar-benar rasa malu itu mencakup dirinya. Jangankan Rasulullah malu, para malaikat seluruhnya itu malu terhadap Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Mungkin cukup sampai sekian, dan insyaallah keutamaan-keutamaan yang lain secara singkat kita akan sebutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.